Sendiri sebelumnya saya juga sering bertanya, dan mungkin ini pertanyaan yang kadang orang bilang, "Kuwi treo takone wong rap." Iya ya. Wong mosok karo bojone kok tekok, "Ma, kowe kerasan ora karo aku? Kowe penak ora awor karo aku?" Kan yo pertanyaan yang kadang itu ndak masuk akal loh. Masa suami sudah tak tekok mendadak diskusi seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang penting. Kenapa? Seperti saya katakan di awal, bahwa jodoh kita ini kita temukan tentu tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Kita ini sudah mempunyai pasangan-pasangan dari masa sebelumnya. Itulah yang kita sebut dengan pasangan spiritual. Bahkan seorang biku pun, ya, yang mana dalam kehidupan seorang ini, biku kan dikatakan sebagai orang yang tidak berumah tangga. Saya menemukan satu kisah nyata dari seorang biku terkenal, yaitu Ajahn Mun. Di mana Ajahn Mun setelah beliau menjadi biku berpuluh-puluh tahun, dan pada saat beliau sudah dinyatakan atau sudah menyatakan diri biku yang mencapai kesucian, dalam arti setelah kehidupan ini beliau tidak akan lahir kembali. Sebelum beliau wafat, beliau masih menyempatkan diri mencari di manakah pasangan spiritual saya. Yang kemudian beliau menemukan pasangan spiritual beliau ini sedang terlahir di salah satu alam kehidupan lain, yaitu bukan di alam manusia, tapi di alam lain. Beliau akhirnya menemui, dan beliau berkata, "Mohon maaf kalau saya mendahuluimu untuk bisa mencapai kesucian ini, tapi saya akan memberikan support, saya akan memberikan semangat agar kamu pun bisa segera terlahir kembali menjadi makhluk yang lebih baik dan bisa melaksanakan dharma mencapai kesucian seperti saya, sehingga tidak ada kelahiran kembali." Nah, dari situlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa mencontoh Guru Agung Buddha. Guru Agung Buddha ini sejak sang istri, yaitu Dewi Yasodhara, bertekad untuk mendampingi beliau menjadi calon Buddha sampai akhirnya menjadi Buddha dalam masa kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya, beliau berdua ini selalu bersama-sama. Entah kelahiran sebagai apapun dan dimanapun selalu bersama-sama. Itulah yang disebut dengan pasangan spiritual. Nah, harapannya Saudara Hendro dan Saudara Heni ini akan menjadi pasangan spiritual yang apakah sudah dimulai dari kehidupan lampau atau masih dimulai dari kehidupan sekarang, setidaknya berdasarkan tekad yang tadi disampaikan, ikrar yang diucapkan bersama-sama ini menjadi dasar untuk mengikat tali spiritual untuk selalu menjadi pasangan yang berkelanjutan. Apa syaratnya untuk kita bisa menjadi pasangan spiritual yang selalu berkelanjutan? Ada 4 hal yang harus kita upayakan bersama-sama. Karena seseorang yang berupaya untuk mencapai titik akhir dalam upaya mengayuh bahtera kehidupan ini, hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama, mencapai akhir bersama-sama di kehidupan yang baru pun bersama-sama, 4 hal ini harus dipenuhi, 4 hal ini harus diupayakan. Yang pertama adalah kita harus berupaya untuk mencapai satu titik yang disebut dengan sama sada. Sama sada artinya mempunyai kesamaan dalam hal keyakinan. Maka hal ini didukung oleh pemerintah. Apa buktinya? Pemerintah akan melakukan pengesahan pencatatan perkawinan jika pasangan tersebut adalah satu agama, sama-sama agamanya, baru bisa dicatatkan, betul toh? Tapi lebih daripada keyakinan agama saja, yang harus Anda miliki adalah rasa percaya diri, saling meyakinkan, saling meyakini bahwa satu sama lain sama-sama saling mencintai. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa khawatir, tetap memegang teguh berdasarkan keyakinan kita bahwa saya yakin istri saya mencintai saya yakin suami saya mencintai
mencintai saya, maka kemanapun dia pergi, dengan dasar pikiran, ucapan, dan perbuatan saya akan selalu menaruh hormat dan kasih sayang kepadanya. Itulah yang disebut dengan memiliki keyakinan yang sama, bukan hanya sekedar keyakinan agama. Ya, memang agama itu penting untuk disamakan supaya kalau beribadah bisa datang bareng-bareng, melakukan kebajikan bisa dilakukan bareng-bareng. Tapi lain daripada itu, keyakinan yang paling utama adalah rasa percaya diri, rasa yakin, yang mana keyakinan bahwa kita sama-sama saling mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sama-sama mempunyai sila, ya, yang disebut dengan sama sila. Sila adalah moralitas. Sama-sama mempunyai moralitas yang baik. Jika misalnya salah satu contoh saja, ya, ada satu sisi yang masih punya kebiasaan suka minum, suka minum. Satu sisi bisa mengingatkan, minum itu merusak kesehatan tuh. Minum itu bisa merusak moralitas loh. Kok yo dikurangi. Syukur-syukur kalau dihilangkan kebiasaan itu. Nah, ini adalah upaya saling mendukung. Terus nanti misalnya satu punya kebiasaan, saya ini kalau nyembelih mau masak ayam, kalau nggak nyembelih sendiri nggak marem. Karena satu yang lain mengingatkan, kalau bisa kalau masak ayam jangan nyembelih sendiri. Kalau nyembelih sendiri kita ini kan melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu adalah pelanggaran moralitas. Ya beli saja deh, masak. Ini saling mengingatkan sehingga akan terbentuk sama-sama moralitasnya terjaga. Nah, moralitas ini penting di dalam kita mengayuh bahtera kehidupan. Sama dengan kita mengayuh bahtera di samudra yang luas. Kalau misalnya satu orang sukanya ngeriwii perahu, ya, kan bocor. Satu orang diingatkan, jangan dikeriwii perahu nih, nanti dikeriwii terus kemasukan air, kita kan tenggelam bareng-bareng. Supaya tidak tenggelam bareng-bareng, ayo ditempel bareng-bareng. Mana yang kurang baik dibagusi bareng-bareng. Ini adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan moralitas kita. Nah, sama keyakinan, sama moralitas ini modal untuk kita membentuk ikatan pasangan spiritual. Yang ketiga, harus mempunyai kesamaan di dalam kemurahan hati yang disebut dengan sama jaga. Murah hati adalah dasar untuk meningkatkan, bisa dikatakan meningkatkan rezeki, karena murah hati adalah melakukan penanaman modal kebajikan. Apakah itu membantu kepada mereka yang tidak mampu atau membantu kepada siapa saja yang mana kita punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan bersama-sama. Jika nanti misalnya sang suami senang berbuat baik dengan berderma pada orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang tidak mampu, didukung. Tapi juga harus dengan bijak. Si istri senangnya, aku paling senang kalau datang ke wihara pas ada bantainya, saya mau datang makan, didukung. Ya. Apapun kebajikannya, apapun kemurahan hatinya, didukung bersama-sama. Bisa saling meningkatkan kebajikan, karena kebajikan itu modal untuk memperoleh rezeki, dan rezeki ini bisa rezeki di kehidupan saat ini, bisa juga sebagai modal untuk ditimbun di kehidupan yang selanjutnya. Maka kehidupan spiritualnya harus dikembangkan bersama-sama, supaya kalau saat ini kita sudah merasa nyaman, merasa enak, kita upayakan supaya nanti di kehidupan yang akan datang kita ketemu lagi menjadi pasangan lagi, sudah punya modal. Ini loh modal dari kebajikan yang lampau, saat ini kita bisa hidup juga lebih enak. Jika saat ini kita berupaya untuk menanam modal kelahiran di surga, nanti ketemu lagi di alam surga, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan kemurahan hati yang sama. Dan yang terakhir ini yang paling penting sebagai pembungkus untuk semuanya, yaitu mempunyai kesamaan di dalam kebijaksanaan, yang disebut dengan samapanya. Bijaksana dalam apa? Dalam segala hal yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan, harus dipikir matang-matang, dirundingkan bareng-bareng, saling memunculkan pengertian supaya kebijaksanaannya semakin masak, semakin tumbuh dan berkembang.
Maka dari itu keempat hal ini harus ditumbuhkan supaya punya kebijaksanaan yang masak. Dia harus punya dasar keyakinan, punya dasar kemoralan, punya dasar kemurahan hati. Dengan demikian kebijaksanaannya akan terus menjadi tumbuh berkembang semakin tua, semakin matang. Dan inilah modal untuk kita membentuk pasangan spiritual sekarang, nanti, dan seterusnya sampai kita mampu mengarungi seluruh samsara ini, bahkan sampai akhir dari segala kehidupan. Kita bisa bersama-sama. Jadi membentuk satu pasangan bukan hanya sekedar aku wis payu, bukan, tapi betul-betul ini kita wujudkan untuk membentuk satu kesatuan. Ini modal ya. Yang selanjutnya, yang tentunya kehidupan berumah tangga bukanlah kehidupan yang gampang. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang beranggapan kalau sudah punya suami, punya istri, pena nyapopo enek sing ngilangi. Tapi bukan berarti terus kita maunya wis pokoknya maunya manja terus, tidak. Harus selalu seiring sejalan bersama-sama. Karena kalau kita maunya hanya enek sing ngilangi, apa-apa jalan belum, apa-apa jalan belum, bukannya tidak boleh. Tetapi selama kita mampu mengerjakan, ya kerjakan. Kalau memang kita merasa berat, baru lakukan bersama. Itu yang nomor 2. Yang terakhir, kebahagiaan atau cinta itu datangnya, kebahagiaan itu datangnya, cinta itu datangnya bukan dengan kita mau dicinta, melainkan kebahagiaan dan cinta itu akan datang kalau kita mencintai. Apa maksudnya? Maksudnya begini, setiap orang itu pasti mempunyai ego, ya, punya ego masing-masing. Suami punya egonya sendiri, istri punya egonya sendiri. Tetapi untuk membentuk suatu keutuhan kebahagiaan, keutuhan bahtera rumah tangga, kita harus mau berkorban. Untuk kita bisa bahagia, bukan kita mengharap kebahagiaan itu dari orang lain, melainkan kita ciptakan dengan cara kita membahagiakan orang lain, kita membahagiakan pasangan kita. Sering saya mencontohkan begini, kalau misalnya suami itu punya kebiasaan bangun tidur selalu ada teh atau kopi di meja makan, supaya begitu bangun cuci muka ada yang diminum. Ini adalah suatu bagian. Tetapi ada kalanya si istri ini mungkin capek, mungkin juga lupa, tidak menyiapkan teh, tidak menyiapkan kopi. Begitu suami bangun melihat tempat biasanya minum kok tidak ada, jangan terus marah, jangan terus kita emosi, memunculkan ego kita bahwa saya harus ada minum itu baru bahagia. Jangan. Tapi cobalah dirubah kebiasaan dengan saat kita melihat tempat di mana ada minuman itu kosong, sekarang gantian. Oh, mungkin istri saya tidak sempat. Oh, mungkin istri saya kelupaan. Tidak. Gantian saya yang turun untuk membuatkan. Saya tidak buat untuk diri sendiri, tapi saya akan buat 2 sekalian untuk istri saya. Kalau mungkin nanti dia datang atau mungkin dia pas ketemu, bisa kita ajak minum bareng-bareng. Jadi bukan dengan saling menuntut, tapi saling mengisi. Inilah yang disebut dengan memunculkan kebahagiaan, memunculkan cinta. Bukan hanya mengharap dicintai, melainkan kita harus mau mencintai, yaitu dengan mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain, upaya kita untuk membahagiakan orang lain. Kebahagiaan itu datang dengan cara kita membahagiakan orang lain. Sedangkan sedangkan penderitaan itu datang karena kita ingin membahagiakan diri sendiri. Coba dengan renungkan kata yang terakhir ini. Kebahagiaan datang berawal dari kita membahagiakan orang lain. Penderitaan datang karena berawal dari ingin membahagiakan diri sendiri. Tidak ya? Tidak loh. Kalau
kalau kita selalu meminta untuk membahagiakan diri sendiri saja, hati-hati, harus siap menderita karena suatu saat pasti akan terjadi. Contohnya apa? Kopi tadi, kita ingin bahagia terus loh, disiapi, begitu tidak ada bahagia, tidak bahagia. Itulah yang disebut dengan munculnya penderitaan karena ingin membahagiakan diri kita sendiri. Tapi pada saat kita ingin kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain, begitu tidak ada, kita buat untuk berdua, untuk semuanya, maka akan muncullah kebahagiaan yang terus berlanjut. Inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, untuk membentuk pasangan spiritual ada 4 hal yang harus kita miliki: sama keyakinan, sama kemoralan, sama kemurahan hati, dan sama kebijaksanaan. Ya, yang kedua saya rasa tidak begitu penting, tapi yang terakhir ini yang paling penting. Kita untuk mempunyai kebahagiaan dan cinta, marilah berupaya untuk membahagiakan dan memberi cinta kepada orang lain, supaya kebahagiaan dan cinta itu akan datang dengan sendirinya kepada diri kita sendiri. Jangan sampai terperosok untuk mendapatkan kebahagiaan hanya ingin bahagia diri kita sendiri saja. Itu akan menjadi bumerang. Itu saja pesan dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan harapan saya dan tentunya harapan kita semua, saudara Hendro dan saudara ini bisa menjadi pasangan spiritual yang terus berlanjut dari masa ke masa, bahkan beda kehidupan pun tetap bersama. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.